Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahyudi dengan NIM 21060033. Saya berasal dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab 12 tentang teori pendugaan statistika. Ini adalah lanjutan daripada bab 11 yang kemarin tentang distribusi sampling. Seperti yang kita ketahui untuk mengulang pelajaran yang kemarin, distribusi sampling bertujuan untuk mengetahui letak statistik suatu sampel terhadap parameter suatu populasi yang diketahui. Selain itu, pada bab 11 kemarin dikemukakan bahwa pengetahuan tentang parameter dari suatu populasi dipandang kurang tepat karena menghabiskan waktu, membutuhkan biaya yang besar, serta tidak memiliki menguji secara fisik terhadap seluruh unsur atau anggota populasi. Oleh sebab itu, untuk mengetahui parameter populasi digunakan untuk penggunaan dari statistik suatu sampel. Jika penelitian atau pengamatan dengan menggunakan sampel diharapkan hasilnya mendekati apa yang sebenarnya terjadi pada populasi tersebut. Pendugaan atau penarikan kesimpulan mengenai nilai sebenarnya dari parameter yang didasarkan pada sampel mengandung unsur ketidakpastian atau uncertainty. Artinya, bisa saja suatu dugaan atau kesimpulan benar dan salah. Hal ini terjadi karena data yang digunakan adalah data pendugaan atau taksiran dari sampel yang mengandung kesalahan dalam penaksiran sampel, sebagaimana dibahas pada bab 11 yang kemarin. Baiklah, pada bab 12 ini, kita akan membahas tentang teori pendugaan statistika. Yang pertama, pengertian teori dan kegunaan pendugaan. Yang pertama, pengertian teori pendugaan. Teori pendugaan adalah suatu proses dengan menggunakan statistik sampel untuk menduga parameter yang tidak diketahui. Suatu pendugaan titik atau point estimator adalah pendugaan yang terdiri atas satu nilai saja yang digunakan untuk menduga parameter. Sebagai contoh, presentasi yang menyatakan bahwa 62% masyarakat tidak tertarik untuk membeli mobil murah. Yang kedua, pengujian hipotesis. Proses untuk memutuskan apakah hasil dugaan tersebut diterima atau ditolak. Baiklah. Oke, lanjut. Teori pendugaan statistika. Pendugaan tunggal sebagai fungsi unsur populasi. Seperti yang kita lihat, X bar atau SD sama dengan F buka kurung X1, X2 sampai dengan XN atau berapa jumlah sampel di mana X bar sama dengan 1 per N. N adalah jumlah dari sampel atau populasi yang ada. A aksen dikali XI. XI adalah X keberapa yang nanti akan ditanya. Dan rumus standar deviasi S kuadrat. S adalah lambang dari standar deviasi. 1 per N kurang 1. N kurang 1 adalah jumlah dari keseluruhan sampel yang digunakan. Dikali dengan XI. XI adalah sampel keberapa yang akan digunakan, misalnya X1 atau X2 dikurang dengan X bar dipangkatkan dengan 2. Kedua rumus nilai tengah dan standar deviasi akan menghasilkan dugaan yang berbeda dari suatu sonic yang satu ke sampel yang lain. Seperti diketahui dari populasi yang merupakan N akan diperoleh sebanyak N kecil sampel. Selanjutnya, sifat-sifat pendugaan. Yang pertama, penduga tidak bias. Penduga tidak bias adalah penduga titik dikatakan tidak bias atau unbiased estimator jika di dalam sampel random yang berasal dari populasi rata-rata atau nilai harapan expected value dari statistik sampel sama dengan parameter populasi. Atau itu adalah lambang deviasi, atau dapat dikembangkan dengan E buka kurung X bar sama dengan standar deviasi atau mean. Berikut adalah gambar. Gambar A menunjukkan pendugaan bersifat tidak bias karena nilai harapan sama dengan nilai parameter, sedangkan B menunjukkan pendugaan yang bias karena nilai harapan tidak sama dengan nilai parameter. Jadi apabila nilai dugaan semakin mendekati nilai parameter, maka dugaan semakin baik. Seperti yang kita lihat pada titik B, terdapat titik yang melebihi titik E buka kurung X bar.
Yang kedua, pendugaan efisien. Yang efisien atau efisien estimator adalah pendugaan yang tidak bias dan mempunyai varian terkecil dari pendugaan-pendugaan lainnya. Seperti yang kita lihat pada gambar, Sx1 kuadrat lebih kecil dari Sx2 kuadrat. Yang ketiga, pendugaan konsisten. Pendugaan yang konsisten atau konsisten estimator adalah nilai duga X bar, di mana X bar yang semakin mendekati nilai yang sebenarnya dengan semakin bertambahnya jumlah sampel atau N. Jadi ukuran sampel yang semakin besar cenderung memberikan pendugaan yang konsisten dibandingkan dengan ukuran sampel X bar yang terkecil. Dan X bar merupakan pendugaan yang konsisten terhadap mean karena apabila N kecil mendekati nilai N atau nilai keseluruhan sampel, maka mean mendekati X bar. Dan apabila N sampel sama dengan N populasi, maka X bar sama dengan nilai mean. Sebagai contoh, pada kasus laba emiten sebelumnya, pengukuran rata-rata laba emiten dari 5 sampel perusahaan. Jadi ada 5 buah sampel perusahaan yang menghasilkan rata-rata laba yang pertama 773 miliar dengan 30 sampel perusahaan. Dihasilkan rata-rata laba emiten sebesar 186 miliar dengan 200 sampel perusahaan yang menghasilkan rata-rata laba sebesar 307,6 miliar. Dan dengan menggunakan seluruh perusahaan atau 448 rata-rata laba emiten sebesar MEN sama dengan 373 miliar. Ini fakta yang menunjukkan bahwa semakin besar sampel, biasanya pendugaan menjadi semakin konsisten. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendugaan interval. Pendugaan interval adalah pendugaan suatu interval yang menyatakan selang di mana suatu parameter populasi memiliki perbedaan atau mungkin memiliki perbedaan. Dalam praktiknya, nilai statistik dari suatu sampel ke sampel lainnya dapat bernilai sama, tetapi mungkin juga berbeda. Pada kasus inflasi di atas misalnya, sampel 6 kota mempunyai nilai rata-rata yang berbeda dengan sampel 15 kota lainnya dan 66 kota lainnya, sehingga pendugaan titik atau pendugaan tunggal kemungkinan besar akan berbeda dengan parameter populasi. Pendugaan interval menunjukkan pada interval berapa suatu parameter populasi akan berada. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa suatu nilai dugaan tidak mungkin dapat dipercaya penuh 100%, karena nilai tersebut didasarkan pada sampel yang merupakan bagian dari populasi. Suatu interval keyakinan atau confidence interval yang dibatasi oleh dua nilai yang disebut batas bawah dan batas atas lebih memungkinkan bahwa suatu parameter akan berada pada kisaran interval tersebut. Interval keyakinan untuk rata-rata hitung populasi adalah interval yang memiliki probabilitas besar mengandung rata-rata hitung populasi. Bentuk umum interval keyakinan adalah seperti yang kita lihat ini rumusnya. Yang pertama buka kurung S dikurang Z S X kecil dari P kecil dari S ditambah Z S X sama dengan C, di mana S adalah statistik yang merupakan pendugaan parameter populasi atau P adalah parameter populasi yang tidak diketahui, sedangkan Sx standar deviasi distribusi sampel statistik, Z suatu nilai yang ditentukan oleh probabilitas yang berhubungan dengan pendugaan interval. Nilai Z diperoleh dari tabel luas di bawah kurva normal. C adalah probabilitas atau tingkat keyakinan yang dalam praktik sudah ditentukan dahulu. S kurang Z SX adalah nilai batas bawah keyakinan, sedangkan S tambah Z SX adalah nilai atas dari keyakinan tersebut. Ini adalah contoh menentukan jumlah sampel setiap stratum. Bisa kita lihat pada gambar tersebut, untuk interval keyakinan 95% terhubung dengan nilai Z antara negatif 1,96 sampai 1,96. Ini dapat diartikan juga bahwa 95% dari rata-rata hitung sampel atau X bar akan terletak di dalam kurang lebih 1,96 kali standar deviasinya.
Sedangkan untuk keyakinan 99%, maka rata-rata hitungnya juga akan terletak di antara kurang lebih 2,58 kali standar deviasinya. Interval keyakinan juga dapat dituliskan untuk C sama dengan 0,95 adalah mean kurang lebih 1,96 UX. Dan untuk C sama dengan 0,99 adalah mean kurang lebih 2,58 XY. Nah, ini juga masih contoh menentukan jumlah sampel setiap startum. Pada gambar ini luas kurva adalah suatu dan simetris, yaitu sisi kanan dan sisi kiri. Luasnya sama yaitu 0,5 atau nilai C-nya sama dengan 0,5. Apabila dibagi menjadi dua bagian simetris maka menjadi 0,4750 yang diperoleh dari nilai 0,95 dibagi 2. Apabila digunakan tabel luas di bawah kurva normal untuk probabilitas 0,4750, maka akan diperoleh nilai Z sebesar 1,96. Begitu juga untuk C sama dengan 0,99, maka probabilitasnya adalah 0,99 dibagi 2 sama dengan 0,4950. Nilai probabilitas ini terhubung dengan nilai Z sama dengan 2,58. Setelah menemukan nilai Z dan standar deviasinya, maka dapat dibuat interval keyakinan dengan mudah. Misalnya untuk C sama dengan tadi 0,95. Dan 0,95 adalah B min 1,96 XY kecil dari min kecil dari 1,96 XY sama dengan 0,95. Dan sedangkan untuk C sama dengan 0,99 adalah P X bar dikurang 2,58 XY kecil dari min kecil dari X bar ditambah 2,58 SX. Dan hasilnya sama dengan 0,99. Selanjutnya, ini masih contoh menentukan jumlah sampel setiap startum. Pada gambar di atas terlihat bahwa interval 1 dengan nilai rata-rata X bar interval 95 dengan rata-rata X bar 95 mengandung nilai parameternya, yaitu dan hanya X bar 96 sampai X bar 100 atau 5% interval saja yang tidak dari statistik mengandung mean. Jadi interval keyakinan C sama dengan 95 dapat diartikan bahwa sebanyak 95% interval dari statistik X bar mengandung nilai parameter aslinya, yaitu mean, dan hanya 5% interval saja yang tidak mengandung parameternya. Setelah dari pendugaan interval, selanjutnya kita akan membahas mengenai kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel. Kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel adalah standar deviasi distribusi sampel dari rata-rata hitung sampel. Kesalahan standar dari rata-rata hitung ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Untuk populasi yang tidak terbatas, N atau N besar kecil dari 0,05, maka rumusnya adalah SX sama dengan S per akar kuadrat dari N. Untuk populasi yang terbatas, apabila N-nya besar dari 0,05, SX sama dengan S per akar kuadrat dari N, akar kuadrat N kurang N per N kurang 1. Di mana standar deviasi populasi SX adalah standar error atau kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel. N kecil jumlah atau ukuran sampel, sedangkan N besar adalah jumlah atau ukuran dari populasi. Selanjutnya menyusun interval keyakinan. Interval keyakinan untuk rata-rata hitung dirumuskan dengan X bar kurang lebih Z alfa dibagi 2S dibagi akar kuadrat dari N atau N sampel. Untuk populasi yang terbatas, faktor koreksi menjadi akar dari N populasi dikurang N sampel dibagi dengan N populasi dikurang 1. Nilai X bar merupakan rata-rata dari sampel, sedangkan nilai Z untuk beberapa nilai C dapat disajikan sebagai berikut. Dapat kita lihat dari tabel. Tingkat keyakinan dimulai dari 0,99 sampai 0,80.
C dibagi 2-nya atau 0,99 dibagi 2, maka hasilnya adalah 0,4950, 0,98 dibagi 2, 0,4900, sampai 0,80 dibagi 2, maka hasilnya 0,4000. Nilai terdekatnya, kalau untuk 0,4950, nilai terdekatnya adalah 0,4951. Untuk 0,4750 nilai terdekatnya adalah 0,4750. Selanjutnya nilai Z untuk 0, dari tingkat keyakinan 0,99, maka nilai Z-nya adalah 2,58 sampai 0,80, nilai Z-nya adalah 1,28. Berdasarkan pada nilai Z dan diasumsikan bahwa N sampel besar dari 30, maka dapat disusun interval beberapa keyakinan sebagai berikut. Dapat kita lihat berikut adalah 1 sampai 6 interval keyakinan. 99% dibagi X bar kurang lebih 2,58 S dibagi akar dari sampel. Sampai interval keyakinan 95% dibagi X bar kurang lebih 1,28 S dibagi N akar kuadrat. Selanjutnya, ini adalah nilai parameter yang sebenarnya diharapkan dan terdapat pada interval 1 dikurang alfa dengan batas bawah negatif Z alfa dibagi 2 dan batas atas Z alfa dibagi 2. Yang sebelah kiri A alfa dibagi 2 adalah batas bawah, yang sebelah kanan yang warna biru adalah batas atasnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang, selesai membahas tentang menyusun interval keyakinan, selanjutnya kita akan membahas interval keyakinan rata-rata dan proporsi. Berikut adalah skema proses interval keyakinan. Yang pertama kita mulai mengidentifikasi masalah, yaitu masalah apa yang akan kita bahas, berapa jumlah sampel dan populasinya, apa jenis dan cara untuk kita mengidentifikasi sampel tersebut. Yang kedua, selanjutnya menentukan sampel atau N kecil dan nilai rata-rata atau X bar. Setelah kita menentukan nilai rata-ratanya, maka kita dapat menentukan populasi tidak terbatas. Kita dapat mengolahnya menjadi populasi terbatas, atau selanjutnya menentukan nilai keyakinannya atau C yang tadi dan populasi terbatasnya. Selanjutnya distribusi normal dan standar deviasi populasi. Seperti yang kita lihat, berikut adalah rumusnya, di mana X bar yang tadi adalah rata-rata dari sampel, Z alfa dibagi 2 adalah nilai Z dari tingkat kepercayaan alfa, min rata-rata populasi yang diduga. Standar berikut adalah standar error atau kesalahan standar dari rata-rata hidup sampel, C tingkat keyakinan, dan alfa sama dengan 1 dikurang C atau tingkat keyakinan tadi. Untuk rumus untuk mencari standar error untuk populasi tidak terbatas, SX atau standar deviasi sama dengan S per akar dari populasi tadi, akar dari sampel. Sedangkan standar error untuk populasi yang terbatas dan N besar dari 0,05, maka SX sama dengan S per akar N dikali akar kuadrat dari N populasi dikurang N sampel per N populasi dikurang 1. Berikut adalah rumus dari distribusi sampling mendekati normal dan standar deviasi populasi tidak diketahui. Rumusnya hampir sama, masih menggunakan X bar, yaitu rata-rata dari sampel. Yang berbeda, tadi kita menggunakan Z, sekarang E alfa dibagi 2, nilai T dari tingkat kepercayaan alfa. Min rata-rata populasi yang diduga, SX tetap sama, yaitu standar error kesalahan, C tingkat keyakinan, dan alfa merupakan satu nilai 1 dikurang C atau tingkat keyakinan. Yang selanjutnya, interval keyakinan selisih rata-rata dari proporsi. Sebagaimana yang dibahas pada bab 11 kemarin, kata proporsi menunjukkan persentase
atau proporsi X dikali 100% dari suatu bagian atau unsur terhadap total bagian atau unsur lainnya. Proporsi mempunyai distribusi sampling yang bersifat normal, dan nilai rata-rata distribusi proporsi sampel merupakan penduga tidak bias terhadap proporsi populasi. Teori dan prosedur pendugaan untuk proporsi populasi sama dengan pendugaan pada rata-rata hitung sampel. Disebabkan nilai dari parameter kebanyakan tidak diketahui, maka penduga yang baik dari standar deviasi proporsi populasi atau P adalah standar deviasi proporsi sampel atau SP. Standar deviasi proporsi sampel dirumuskan sebagai berikut. Dan di mana P atau P adalah proporsi sampel, Z alfa dibagi 2 dengan nilai Z dari tingkat keyakinan, P proporsi populasi yang diduga, SP standar error kesalahan dari proporsi, C tingkat keyakinan alfa adalah nilai dari 1 dikurang C atau tingkat keyakinan. Yang terakhir, memilih ukuran sampel. Berikut adalah rumus dari standar probabilitas, di mana standar error dari nilai selisih rata-rata adalah standar deviasi X1 dikurang X2 sama dengan akar kuadrat dari standar deviasi kuadrat X1 per N atau nilai sampel ditambah standar deviasi pangkat 2 X2 atau nilai dari X2 dibagi dengan N2 adalah sampel yang kedua. Apabila standar deviasi dari populasi tidak ada, maka dapat digunakan dengan standar deviasi sampel, yaitu Sx1 dikurang X sama dengan akar kuadrat dari S kuadrat X1 dibagi N1, nilai dari sampel setiap populasi, ditambah X kuadrat X2 dibagi dengan nilai sampel yang kedua. Berikut adalah rumus probabilitas, masih sama dengan yang tadi. Hanya faktor ukuran sampel. Faktor yang mempengaruhi jumlah sampel, yang pertama, tingkat keyakinan yang dipilih. Yang kedua, kesalahan maksimum yang diperoleh. Dan yang ketiga, variasi dari populasi tersebut. Rumus jumlah sampel untuk menduga rata-rata populasi. Rumus jumlah sampel dalam populasi dirumuskan sebagai berikut. N sama dengan kurawal buka kurung Z alfa dibagi 2 dikali standar deviasi dibagi tutup kurung pangkat 2. Rumus tersebut dapat diturunkan dari interval keyakinan sebagaimana diuraikan sebagai berikut. Dan berikut adalah proses penurunan rumus atau penyederhanaan rumus jumlah sampel dalam populasi. Sebagai berikut. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi pada bab yang ke-12 ini, itu teori pendugaan statistik. Sekian yang dapat saya sampaikan, terlebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.